Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan terkait resiko investasi dan teori portofolio. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi dari kami, perkenalkan kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Mbak Kasih Ramadhani dengan NIM 019, kemudian saya sendiri Mas Taufik Agung Mahmudi dengan NIM 026, kemudian terakhir Mas Zaini Syahrul Romadhoni dengan NIM 034. Oke, kita langsung ke materi ya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Zaini. Monggo Mas Zaini. Oke, terima kasih Mas Taufik. Nah, teman-teman, kita akan membahas tentang risiko investasi. Sebelumnya harus kita ketahui nih apa risiko itu. Nah, secara harfiah, risiko adalah potensi terjadinya sesuatu yang berdampak buruk, baik bagi diri sendiri atau suatu entitas usaha. Setiap produk investasi pasti memiliki potensi risiko yang menyebabkan nilai pokok investor berkurang. Tetapi ada hal yang membedakan antara risiko dan berisiko. Kata risiko merujuk pada potensi risiko dari masing-masing produk investasi, sedangkan kata berisiko berunjuk pada orang yang berinvestasi. Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Menurut Jorion, menyatakan risiko sebagai volatility dari suatu hasil yang tidak diekspektasi. Secara general, nilai dari aset atau kewajiban dari bunga. Terdapat hubungan kuat dan positif antara tingkat keuntungan return yang diharapkan dengan tingkat risiko atau risk. Semakin tinggi potensi keuntungan juga akan diikuti dengan semakin tingginya tingkat risiko. Dan sebaliknya, semakin rendah potensi keuntungan akan semakin rendah pula risikonya. Seperti istilah high return, high risk, and low return, low risk. Selanjutnya kita ada jenis-jenis risiko investasi. Pertama itu risiko likuiditas atau marketability or liquidity. Risiko likuiditas adalah risiko atas produk investasi yang tidak mudah diperdagangkan atau tidak laku untuk dijual kembali. Menurut teori, kemudahan menjual berbanding terbalik dengan imbal hasil dan rating. Maksudnya, apabila kita berinvestasi pada sebuah saham, apabila kita berinvestasi pada sebuah saham perusahaan yang menguntungkan biasanya lebih mudah diperjualbelikan di bursa saham dibanding saham perusahaan yang sedang merugi. Yang kedua adalah risiko gagal bayar, one prestasi default. Jadi, investasi kita tidak dapat dikembalikan oleh penyedia investasi. Risiko gagal bayar adalah risiko yang disebabkan peminjam atau penerbit produk investasi yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan atau disepakati pada waktunya. Risiko selanjutnya adalah risiko pajak. Risiko pajak erat kaitannya dengan hal kewajiban perpajakan karena kita berinvestasi. Struktur pajak di Indonesia relatif masih sederhana karena jumlah wajib pajak perorangan yang jumlahnya relatif belum banyak. Hal ini membuat perencanaan pajak perorangan dengan menggunakan produk-produk investasi di Indonesia belum bisa dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya adalah risiko inflasi atau inflation risk. Risiko inflasi berkaitan dengan adanya potensi
penurunan real nilai pokok investasi dan hasil investasi di masa depan. Inflasi akan menggerogoti nilai uang kita karena bunga yang diberikan oleh produk investasi jangka pendek seperti deposito umumnya tidak cukup untuk memenuhi kenaikan biaya hidup. Risiko selanjutnya adalah risiko bunga, interest rate. Risiko bunga berhubungan dengan peningkatan atau penurunan suku bunga yang memiliki dampak pada hasil investasi kita. Di Indonesia, suku bunga berkaitan erat dengan suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia atau BI rate dan suku bunga SBI. Misalnya, saat sekarang suku bunga di Indonesia mengalami kenaikan sehingga bunga tabungan, deposito, dan termasuk bunga pinjaman mengalami kenaikan. Risiko yang keenam yaitu risiko mata uang. Risiko mata uang adalah risiko investasi yang berkaitan dengan nilai mata uang negara lain dalam hubungannya dengan mata uang dalam negara Indonesia. Contohnya, Anda berinvestasi pada perdagangan mata uang asing. Tentu sangat rentan terkena risiko mata uang. Selanjutnya adalah risiko daya beli atau purchasing power risk. Risiko daya beli merupakan risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi, di mana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi, sehingga menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Selanjutnya adalah risiko bisnis. Risiko bisnis merupakan ketidakpastian arus pendapatan yang muncul karena kondisi bisnis perusahaan. Semakin fluktuatif pendapatan yang masuk ke perusahaan, berarti semakin fluktuatif pula arus pendapatan yang diterima investor. Selanjutnya adalah risiko negara. Risiko negara muncul akibat perubahan yang terjadi pada negara di mana investor melakukan investasi. Risiko ini tidak bisa dihindari, namun bisa diturunkan dengan memilih melakukan investasi di negara-negara yang sudah mapan, sehingga kalaupun terjadi perubahan tidak terlalu drastis. Risiko selanjutnya adalah risiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Unsystematic risk merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Misalnya, faktor struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas, tingkat keuangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah risiko sistematis atau systematic risk. Systematic risk ini merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Risiko ini disebabkan oleh faktor-faktor yang serentak mempengaruhi harga saham di pasar modal. Misalnya, perubahan dalam kondisi perekonomian, iklim politik, peraturan perpajakan, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini distribusi probabilitas. Nah, di sini ada tabel-tabel dari tingkat keuntungan investasi setiap kondisi ekonomi. Bentar. Sebentar. Nah, di sini ada proyek A dan proyek B. Setiap proyek ini punya probabilitasnya masing-masing yang ntar bisa dihitung dan hasilnya bakal ada tingkat keuntungan yang diharapkan yang di paling bawah ini. Oke, next. Nah, untuk menghitungnya menggunakan rumus ini. Expected return sama dengan sigma J sama dengan 1 buka kurung R kali P tutup kurung. Nah, kita coba hitung ya. Sesuai yang tadi. Expected return sama dengan P
R1 kali P1 tambah, ini harusnya dibalik ya, ya sama aja, R2 kali P2 tambah R3 kali P3 tambah R4 tambah R4 kali P4 tambah R5 kali P5. Nah, kalau kita tulis di sini ada di tabel atas R1 itu return 1 negatif 2 negatif 2,0% dikali probabilitasnya yaitu 0,05. Ini tuh dari 5% dimasukin ke desimal ditambah apa ini ditambah return yang selanjutnya yaitu 9%. Coba back. Oh ya, udah dimasukin persen. Next. Sembilan persen dikali 0,2 ditambah 12% dikali 0,5 ditambah 15% dikali 0,2 ditambah 26% dikali 0,5 dan hasilnya 12%. Sama kayak yang di tabel tadi 12%. Next. Selanjutnya nilai yang diharapkan dan standar deviasi untuk mengukur risiko portofolio. Satu portofolio adalah merupakan rata-rata pertimbang tingkat keuntungan dari berbagai aset keuntungan dalam portofolio tersebut. Sedangkan risiko portofolio ditunjukkan oleh besar kecilnya penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan. Semakin besar penyimpangan tingkat keuntungan yang diharapkan, berarti semakin besar tingkat risikonya. Risiko portofolio dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, risiko masing-masing aset keuntungan atau bisa juga disebut dengan sekuritas. Kedua, proporsi investasi setiap aset keuntungan dalam portofolio. Ketiga, covariance atau korelasi antar keuntungan investasi aset keuangan. Keempat, jumlah aset keuangan yang membentuk portofolio. Next. Nah, ini untuk menghitung variannya. Nah, rumusnya adalah varian sama dengan Mas Taufik. Lupa ini. Oke. Sumpah. Baik, teman-teman, untuk menghitung risiko perusahaan ya. Resikonya. Jadi di dalam tabel 7.1 tadi kita dapat menghitungnya dengan rumus V AR kurung buka R kurung tutup sama dengan Stefan pangkat 2 sama dengan sigma N J sama dengan 1 PJ kurung buka RJ min E kurung buka R kurung tutup pangkat 2. Nah, ketika dimasukkan ini jadinya seperti ini, yaitu min 2,0 min 12,0 pangkat 2 dikali 0,05. Nah, kemudian yang intinya itu dalam perhitungan ini, yang di dalam kurung itu dikurangi terlebih dahulu, kemudian baru dipangkat, setelah itu dikalikan dengan bilangan selanjutnya. Nah,
di dalam perhitungan ini nanti akan ketemu nilainya Stefan pangkat 2 sama dengan 23,20. Begitu ya. Kemudian untuk standar deviasi dapat dicari dengan mudah karena standar deviasi tidak lain adalah merupakan akar dari koefisien varian. Jadi ini tadi tinggal pangkat akarnya dipindah ke pembilangannya. Jadi nanti Stefan dapat ketemu dengan jawabannya gitu. Nggak di pangkat 2 kembali. Nah, ini silahkan dilanjut Mas Zaini. Halo Mas Zaini. Tes. Nah, Oke. Nah, ya, nanti kan masuk udah Mas. ketemu ya variasi PXB-nya yaitu akar bukan 23,2%. Nah, terus kalau standar defisinya tinggal diakarin. Jadi akar 23,2% atau sebesar 4,82%. Karena standar deviasi mengukur penyimpangan, maka apabila distribusinya normal, kita dapat mengatakan bahwa 68,3% nilai yang diharapkan akan berada dalam satu standar deviasi atau 95,5% nilai yang diharapkan akan berada dalam dua standar deviasi dan 99,7% nilai yang diharapkan akan berada dalam tiga standar deviasi. Ternyata tabel 7,2 tingkat keuntungan dan risiko keempat alternatif investasi. Nah, ini sama kayak yang tadi ya. Next. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu teori portofolio. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Zaini yang udah jelasin terkait resiko investasi. Untuk selanjutnya materi teori portofolio yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, teori portofolio ini diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz untuk pertama kalinya pada tahun 1950-an. Nah, menurut teori Harry Markowitz, pada tahun 1952, pada buku pada buku karya Muhammad Samsul, itu mendefinisikan portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Nah, portofolio dimaksudkan untuk mengurangi resiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda ya. Sehingga jika satu aset mengalami kerugian sementara aset lainnya tidak mengalami kerugian, maka nilai investasi tidak akan hilang semua. Jadi teori portofolio ini secara gampangnya itu kita berinvestasi tidak hanya pada satu investasi saja. Karena ketika kita hanya berinvestasi kepada satu investasi itu dan investasi itu mengalami kerugian, kita akan kehabisan dana investasi. Tetapi ketika kita membagi investasi di investasi A, B, C, D, nah ketika salah satu dari investasi kita mengalami kerugian, masih ada investasi lain yang dapat membackup kerugian yang kita peroleh. Seperti itu ya. Setelah itu, untuk selanjutnya yaitu analisis resiko portofolio. Nah, yang dimaksud dengan portofolio adalah kombinasi dari berbagai aset, baik berupa aset keuangan atau sekuritas maupun aset real. Untuk teori portofolio menekankan pada usaha untuk mencari kombinasi investasi optimal yang memberikan tingkat keuntungan atau rates of return maksimal pada suatu tingkat resiko tertentu.
Dalam pembicaraan selanjutnya akan menitik beratkan investasi dalam sekuritas. Telah disinggung sebelumnya tentang tingkat keuntungan yang diharapkan dan resiko suatu investasi. Dan perlu diingat bahwa tingkat resiko suatu portofolio diukur dengan standar deviasi dari tingkat keuntungan yang diharapkan atau expected rates of return. Nah, di mana ada suatu rumus RP sama dengan alfa kali R1 ditambah kurung buka 1 min alfa kurung tutup dikali R2. Nah, di mana alfa adalah proporsi investasi pada saham pertama dan 1 min alfa adalah proporsi investasi pada saham kedua. Kemudian untuk R1 dan R2 masing-masing adalah tingkat keuntungan saham pertama dan saham kedua gitu. Dan dengan menggunakan persamaan tersebut kita dapat mencari tingkat keuntungan yang diharapkan dengan notasi expected return dari portofolio kedua saham. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini yang membedakan E kurung buka RP kurung tutup sama dengan alfa E kurung buka R1 kurung tutup ditambah 1 kurung buka 1 min alfa kurung tutup E kurung buka R2 kurung tutup. Nah, di sini itu seperti penjelasan yang di atas tadi ya. Kemudian untuk alfanya yaitu 40%, untuk R1-nya yaitu 25%. Kemudian untuk 1 min alfanya berarti 1 atau mungkin kalau dipersenkan itu 100 dikurangi 40. Jadi 100% kurangi 40%, 60%. Kemudian dikali R2-nya 15%. Nah, dikali alhasil menemukan alhasil dari penjumlahan dari perkalian kemudian dijumlahkan tersebut itu mendapatkan hasil 19%. Nah, jika dibandingkan dengan kita berinvestasi keseluruhan dana pada salah satu saham, maka tingkat keuntungan dari portofolio itu sebesar 19%. Itu terletak di antara kedua tingkat keuntungan saham PT Unilever dan saham PT BAT. Nah, oh ya ini mohon maaf untuk sahamnya itu tabelnya belum belum dimasukkan. Nah, jadi pada tabel itu terdapat 2 PT yaitu PT Unilever dan PT BAT tadi ya. Nah, dari contoh ini kita dapat menyimpulkan apabila tingkat keuntungan kedua saham diketahui, maka tingkat keuntungan portofolio akan ditentukan oleh proporsi investasi masing-masing saham. Nah, secara grafik tingkat keuntungan kedua saham tersebut dapat dilihat pada gambar. Oke. Oh ya, di sini untuk gambar juga belum dimasukkan, mohon maaf. Jadi nanti bentuk grafiknya itu naik ya. Bentuk grafiknya naik karena tadi tingkat dari saham itu tadi dari 15% dari 15% ke 25%. Nah, untuk selanjutnya itu menghitung VAR kurung buka RP kurung tutup sama dengan sigma N J sama dengan 1 PJ kurung buka RJ min E kurung
buka RJ kurung tutup pangkat 2. Nah, di mana PJ adalah probabilitas setiap kondisi, kemudian RJ adalah tingkat keuntungan saham ke I dan ke E kurung buka RJ. Jadi, mohon maaf, untuk RJ itu tadi tingkat keuntungan saham ke I. Kemudian untuk E kurung buka RJ adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham J. Apabila kita hanya mempunyai 2 saham dan menginvestasikan dana yang ada ke masing-masing saham sebesar dan sisanya jadi ini, sebesar alfa, kemudian sisanya kan 1 dikurangi alfa gitu. Maka tingkat keuntungan portofolio RP atas 2 saham tersebut adalah ini tadi ya, ini tadi udah ya? Nah, ini sama ini, yang ini tadi dengan yang ini. Nah, jika disubstitusikan ke dalam persamaan yang 7, jika kita substitusikan untuk persamaan 7,8 ini ke persamaan 7,7, maka akan memperoleh persamaan yang baru, yaitu VAR RP sama dengan N sigma J sama dengan 1, P kurung buka alpha R1 ditambah kurung buka 1 min alpha kurung tutup R2 kurung tutup ditambah kurung buka alpha E kurung buka R1 kurung tutup ditambah kurung buka 1 min alpha E kurung buka R2 kurung tutup pangkat 2. Nah, kemudian VAR sama dengan N sigma J sama dengan 1 P PI kuadrat alfa kurung buka R1 min E. Nah, untuk ini tadi E kurung buka R1 kurung tutup pangkat 2 ditambah sigma N J sama dengan 1 2 PJ kurung buka 1 min alfa kurung buka R1 min E kurung buka R1 kurung buka R2 min E kurung buka R2 kurung tutup ditambah N sigma J sama dengan 1 ditambah PJ kurung buka 1 min alfa kurung tutup pangkat 2 kurung buka R2 min E kurung buka R2 kurung tutup pangkat 2. Nah, dari rumus tersebut bahwa suku pertama tidak lain adalah varian saham pertama dikalikan dengan proporsi investasi pada saham pertama atau alfa kuadrat. Nah, alfa kuadrat VAR kurung buka R1 kurung tutup sama dengan alfa kuadrat N sigma J sama dengan 1 PJ kurung buka R1 min E kurung buka R1 kurung tutup 2 pangkat 2. Nah, kemudian suku tengah adalah hasil perkalian antara proporsi investasi pada saham pertama dan saham kedua atau alfa kurung buka 1 min alfa kurung tutup dikalikan dengan 2 kovarian antara tingkat keuntungan kedua saham tersebut. Nah, bisa dilihat persamaannya jadi seperti yang di 7.11 ini ya.
Oke, kemudian sedangkan suku terakhir dari persamaan 7,9 tidak lain adalah proporsi investasi pada saham kedua, yaitu 1 min alfa pangkat 2 dikalikan dengan varian saham kedua, sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Sementara kita mengetahui kovarian antara kedua saham tersebut, maka varian tingkat keuntungan portofolio dapat dicari dengan menggunakan persamaan yang ini, 7,13, yaitu VAR RP sama dengan alfa 2 VAR R1 kurung tutup ditambah 2 alfa kurung buka 1 min alfa kurung tutup COV kurung buka R1 kali R2 kurung tutup ditambah kurung buka 1 min alfa kurung tutup pangkat 2 VAR kurung buka R2 kurung tutup. Nah, untuk mungkin secara lebih jelasnya nanti bisa dijelaskan. Mungkin untuk secara lebih jelasnya kami masih kurang paham terkait perumusan ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Sunarsih terkait perhitungan ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu investasi portofolio. Nah, untuk investasi portofolio itu ada dua keuntungan. Oh, mohon maaf, ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, untuk mengenali tanda-tanda awal, sangat penting dalam melakukan shifting stop sebelum terlambat dalam rangka mencegah kerugian lebih besar, kemudian meraup untung yang lebih besar. Nah, kedua yaitu investor dikatakan beruntung jika dapat menerima kembali minimal sejumlah nilai modal awal gitu. Jadi ketika kita berinvestasi paling tidak kita itu bisa mendapatkan modal awalnya gitu. Itu bisa dikatakan beruntung. Paling enggak seperti itu. Nah, untuk sebelum kita ada langkah-langkah dalam melakukan investasi portofolio, menurut Husman, yaitu dengan pertama menentukan kebijakan investasi. Pada tahap awal pengambilan keputusan, investor perlu menetapkan tujuannya, berinvestasi, dan menentukan besarnya investasi yang akan ditanam. Kedua, menganalisis sekuritas. Pada tahap ini akan diadakan analisis terhadap individualis atau kelompok sekuritas. Ada dua filosofi dalam melakukan analisis sekuritas. Ketiga yaitu pembentukan portofolio. Nah, tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas mana saja yang akan dipilih untuk membentuk portofolio dan berapa proporsi dana yang akan ditanam pada tiap-tiap sekuritas, tiap-tiap saham tersebut. Nah, selanjutnya itu melakukan revisi portofolio. Nah, tahap ini merupakan pengurangan terhadap ketiga tahap sebelumnya dengan maksud jika diperlukan akan diadakan perubahan dalam portofolio yang telah dimiliki. Yang kelima, mengevaluasi kinerja portofolio. Nah, dalam tahap ini kita sebagai pemodal itu mengadakan penilaian terhadap kinerja portofolio kita gitu. Baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun resiko yang ditanggung. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, resiko investasi itu jadi untuk masalah investasi, semakin tinggi tingkat keuntungan yang kita inginkan, itu akan semakin tinggi juga tingkat resiko yang kita dapatkan gitu. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat keuntungan, maka semakin rendah juga tingkat
resiko dari yang kita dapat. Kemudian untuk, investasi portofolio, yaitu dengan berinvestasi atau, eee, menanamkan saham kita itu tidak dengan satu saham saja. Karena ketika kita menanam pada satu saham saja atau berinvestasi pada satu saham saja, dan ketika saham itu mengalami keuntungan mengalami kerugian, itu, kita tidak ada dana cadangan lain gitu. Makanya, tujuan portofolio itu nanti kita, eee, menanam di saham A, B, C, D, agar ketika salah satu saham tersebut atau salah 2 dari saham tersebut itu mengalami kerugian, kita masih ada 2 cadangan saham yang sekiranya nanti bisa membackup paling nggak untuk modal kita kembali dalam berinvestasi, seperti itu. Nah, begitu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga saja dengan presentasi ini teman-teman bisa sedikit memberi gambaran terkait resiko investasi dan teori portofolio, dan semoga teman-teman dapat menggali kembali terkait materi-materi ini agar lebih jelas dan lebih terperinci, lebih paham terkait materi ini. Saya mewakili kelompok 7 memohon maaf bila ada salah kata perkataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.